Shalom Bapak Ibu, sebelum kita membaca firman Tuhan ini, mari kita berdoa. Mohon anugerah-Mu ya Allah kepada kami, di dalam kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, amin. Bapak Ibu, khotbah epistel untuk minggu ini terambil dari 1 Korintus 9 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-23. Demikian firman Tuhan. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kalau andai kata aku melakukan menurut kehendakku sendiri, memang aku berhak menerima upah. Tetapi karena aku melakukannya bukan menurut kehendakku sendiri, pemberitaan itu adalah tugas penyelenggaraan yang ditanggungkan kepadaku. Kalau demikian apakah upahku? Upahku ialah ini, bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah. Dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Sungguh pun aku bebas terhadap semua orang. Aku menjadikan diriku hamba dari semua orang, supaya aku boleh memenangkan sebanyak mungkin orang. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi seperti orang Yahudi, supaya aku memenangkan orang-orang Yahudi. Bagi orang-orang yang hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku sendiri tidak hidup di bawah hukum Taurat, supaya aku dapat memenangkan mereka yang hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang, aku telah menjadi segalanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Segala sesuatu ini aku lakukan karena Injil, supaya aku mendapat bagian dalamnya. Bapak Ibu sekalian, besarnya usaha yang dilakukan oleh seseorang dalam mencapai tujuan atau mencapai keberhasilan sangat tergantung dari seberapa besar motivasi yang mendorongnya untuk mencapai tujuan tersebut. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ini berbicara tentang apa yang dilakukan oleh Paulus agar orang lain mendengar Injil dan kemudian mempercayai Injil tersebut. Paulus dikatakan rela untuk tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya sebagai pengerja, yaitu rela untuk tidak mendapat upah dan rela menjadi hamba semua orang asal ia dapat memberitakan Injil. Paulus yakin bahwa berita Injil akan memenangkan orang, akan menyelamatkan orang yang percaya pada Injil, yaitu yang percaya pada Yesus Kristus. Kita bisa baca pada ayat 19, ayat 20, ayat 21, dan ayat yang ke-22. Paulus yakin bahwa hanya karena kekuatan Injil, kekuatan Allah lah yang dapat memenangkan, menyelamatkan manusia dari kutuk maut karena dosa. Gereja kita memberi tema firman Tuhan minggu ini, Allah kekuatan kita. Melalui tema ini Bapak Ibu, gereja kita memberitahukan dan meyakinkan kita bahwa di dalam Allah ada kekuatan, yaitu kekuatan yang tak terbatas. Gereja kita ingin agar kita sungguh-sungguh bertemu dan percaya kepada Allah, sehingga kita mengalami kekuatan atau kuasa Allah yang tak terbatas tersebut. Tentang kekuatan, kemahakuasaan Allah ini dijelaskan oleh gereja kita dalam khotbah minggu ini melalui Yesaya 40, di mana dalam Yesaya 40 ayat 31 dijelaskan bahwa Allah akan memberi kekuatan
kepada umatnya, yaitu kekuatan seperti Raja Wali. Nah, kalau tema ini menginginkan agar kita memiliki serta menikmati kekuatan Allah yang tak terbatas itu, maka timbul pertanyaan, apakah yang harus kita lakukan agar kita memiliki dan menikmati kekuatan Allah tersebut? Dalam firman Tuhan 1 Korintus 9 ayat 16-23 ini menjelaskan paling sedikit 2 hal yang harus kita lakukan agar kita memiliki dan menikmati kekuatan yang dari Allah tersebut. Nah, hal yang pertama Bapak Ibu sekalian yang harus kita lakukan agar kita memiliki dan menikmati kekuatan dari Allah tersebut adalah kita harus mendengarkan berita Injil dengan sungguh-sungguh. Ayat yang ke-16 menjelaskan ini. Berita Injil adalah sangat penting. Demikian pentingnya berita Injil itu, sehingga Paulus tetap memberitakan Injil itu, walau ia dikritik oleh pengkritiknya tentang persembahan bagi pemberita Injil. Di dalam ayat yang ketiga kita boleh membaca itu. Paulus rela kehilangan haknya, yaitu rela untuk tidak mendapat upah. Dan lebih jauh, ia rela menjadi hamba semua orang, asalkan dia bisa memberitakan Injil itu. Ayat yang ke-17 dan 18. Paulus berharap bahwa dengan memberitakan Injil, maka pendengar akan mengetahui banyak hal. Antara lain, bahwa Allah lah yang menyediakan keselamatan itu. Dan keselamatan itu didapat hanya kalau percaya pada Yesus Kristus. Hanya melalui Yesus keselamatan itu didapat. Dan berikutnya dijelaskan bahwa siapakah Allah itu. Dan janji-janji Allah kepada orang percaya, yaitu janji yang memberi kekuatan dalam mengikut Yesus Kristus di dunia ini. Salah satu janji dari Allah kepada orang percaya adalah seperti tertulis dalam Yesaya 40 ayat yang ke-31 Bapak Ibu sekalian. Di sana dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan dalam Yesaya 40 ayat 31 ini mau menjelaskan bahwa orang yang menantikan Tuhanlah yang mendapat kekuatan dari Allah. Nah, kalau demikian, maka Injil harus diberitakan. Agar apa? Agar orang bertemu dengan Allah dan mendapat kekuatan dari Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Paulus berupaya menembus segala rintangan agar ia dapat memberitakan Injil tersebut. Demikian juga halnya dengan Mensen dan teman-teman. Mereka menyadari bahwa berita Injil itu sangat penting, sehingga mereka tetap datang ke Tanah Batak untuk memberitakan Injil. Mereka sepertinya tidak takut, walau sebelumnya ada 2 orang penginjil yang dibunuh di Tanah Batak Bapak Ibu sekalian, yaitu Munson dan Liman. Bapak Ibu, berita Injil, firman Tuhan akan menentukan masa depan kita, termasuk kehidupan kita setelah hidup di dunia ini selesai. Oleh karena itu, bersungguh-sungguhlah mendengarkan dan membacanya. Hal yang kedua Bapak Ibu, yang harus kita lakukan agar kita memiliki dan menikmati kekuatan Allah adalah kita harus mempercayai berita Injil yang kita dengar tersebut. Ayat yang ke-22 bisa menjelaskan itu.
Bapak Ibu, langkah berikutnya setelah kita mendengar berita Injil adalah mempercayai berita Injil tersebut. Mempercayai berita Injil yang kita dengar adalah sangat penting. Karena ketika kita mempercayai Injil itu, yaitu mempercayai Yesus Kristus, maka kita tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Di ayat yang ke-22 dan Yohanes 3 ayat yang ke-16. Setelah kita percaya pada Yesus, kemudian mengetahui janji-janji Allah, serta mempercayai janji-janji tersebut, maka kita akan mendapat kekuatan dari Allah. Di dalam kita menjalani hidup ini, dalam melakukan perintah-perintah Allah. Kekuatan yang dari Allah inilah yang dimiliki oleh Paulus dan Nomensen. Sehingga mereka mampu melepaskan haknya dan mampu mengatasi ketakutan dalam pemberitaan Injil tersebut. Seperti firman Tuhan di dalam 2 Korintus 4 ayat yang ke-7. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang berlimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Kekuatan janji ini jugalah, Bapak Ibu, yang memampukan Abraham sehingga ia sanggup mempersembahkan Ishak anaknya. Karena ia yakin bahwa Allah sanggup membangkitkan Ishak sekalipun dari kematian. Karena apa? Karena sebelumnya Allah telah berjanji bahwa keturunan dari Ishaklah yang menjadi keturunan Abraham. Kita boleh membaca itu dalam Ibrani 11 ayat 17 sampai dengan ayat 19. Oleh karena itu Bapak Ibu, mari percayalah pada Yesus, maka engkau akan memperoleh hidup yang kekal. Dan percaya jugalah akan janji-janji firman Tuhan yang engkau dengar, maka engkau akan mendapatkan kekuatan dalam perjalanan hidup ini. Mengatasi pergumulan-pergumulan, hambatan-hambatan dalam hidup ini. Saya akan mengakhiri khotbah singkat ini. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan ini menjelaskan bahwa kekuatan dari Allah lah yang membuat kita mendapat hidup yang kekal dan memampukan kita melakukan perintah Allah. Ada dua hal yang harus kita lakukan agar kita mendapat kekuatan dari Allah. Yaitu, yang pertama, kita harus mendengar Injil dengan sungguh-sungguh. Dan yang kedua, kita harus mempercayai berita Injil yang kita dengar tersebut. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih keselamatan yang sudah Engkau kerjakan dan Engkau berikan ya Allah. Mampukan kami. Tolong kami supaya sungguh-sungguh mempercayai itu. Dan juga mempercayai janji-janji-Mu. Sehingga kami mendapatkan kekuatan di dalam menjalani hidup kami. Dalam kami melakukan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu pada khotbah epistel minggu depan. Amin.